Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada anak-anak ibu semuanya, serta Allah telah memberikan kesempatan kepada anak-anak ibu semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini anak ibu bisa masih hadir ke sekolah kita untuk melaksanakan proses pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelasnya dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya membacakan doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin teman-temannya untuk membacakan doa. Semoga Allah memberikan kelancaran serta kemudahan di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu semuanya. Siapa di sini yang tidak hadir atau sakit atau izin dan lain sebagainya? Alhamdulillah hadir semuanya pada hari ini, Bu. Alhamdulillah jika semuanya hadir dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar yaitu materi kita mengenai sholat berjamaah. Anak-anak ibu semuanya yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu semuanya merupakan anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang selalu ingin tahu akan ilmu pengetahuan. Sehingga anak-anak ibu semuanya pada hari ini masih sangat bersemangat untuk menuntut ilmu ke sekolah kita pada hari ini. Siapa di sini yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Taharah, Bu. Ya, bagus. Materi pembelajaran kita tentang minggu yang lalu yaitu mengenai toharoh, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang sholat berjamaah. Siapa di sini yang pernah melaksanakan sholat berjamaah? Saya, Bu. Saya, Bu. Alhamdulillah jika anak-anak ibu semuanya telah pernah melaksanakan sholat berjamaah. Berarti sedikit banyaknya anak-anak ibu semua telah tahu apa itu sholat berjamaah. Siapa di sini yang tahu apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah dilakukan secara bersama-sama, Bu. Ya, bagus. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah seorangnya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Dilakukan secara bersama-sama. Di mana posisi imam dalam sholat berjamaah ini, imam berada di saf paling depan, setelah itu baru laki-laki dewasa, setelah itu baru anak-anak kecil laki-laki, setelah itu baru perempuan dewasa, dan setelah itu baru anak-anak kecil perempuan. Jika di dalam sholat berjamaah itu makmum dan imam itu antara laki-laki dan perempuan itu adalah sesama mahram, maka di situ tidak perlu dibikin yang namanya sutroh, yaitu pembatas antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika di dalam sholat berjamaah itu mereka itu tidak adanya mahram, maka di situ dibikin sutroh, yaitu pembatas antara laki-laki dan perempuan, agar nantinya antara laki-laki dan perempuan ini tidak terlihat auratnya satu sama yang lain. Sampai di sini anak-anak ibu faham apa itu sholat berjamaah? Faham, Bu. Faham, Bu. Alhamdulillah jika anak-anak ibu semuanya telah paham apa itu sholat berjamaah. Selanjutnya kita masuk mengenai dalil tentang sholat berjamaah. Di mana dalil mengenai sholat berjamaah ini yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43.
di mana lafaznya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wahai orang-orang beriman, laksanakanlah sholat serta laksanakanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Pada kata warka'u ma'ar raki'in ini, para ulama berpendapat yaitu mengenai rukuklah beserta orang-orang yang ruku itu merupakan perintah kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya untuk senantiasa sholat berjamaah. Dan ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya untuk menghafal ayat ini, yaitu yang berkenaan dengan sholat berjamaah tersebut. Selanjutnya kita masuk mengenai syarat-syarat sah menjadi imam dan makmum. Yang pertama yaitu mengenai syarat-syarat sah menjadi seorang imam. Di mana syarat sah menjadi seorang imam itu ada 6. Yang pertama yaitu seorang imam itu harus beragama Islam, di mana jika seorang imam itu tidak beragama Islam, maka sholat yang dilakukan itu tidak akan pernah sah. Jadi di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu, seorang imam itu harus benar-benar orang yang beragama Islam. Yang kedua yaitu syarat sah menjadi seorang imam itu ialah dia itu berakal sehat dan tidak gila. Karena jika orang yang gila dalam memimpin sholat, sama juga maka sholat yang dilakukan itu tidak akan sah. Syarat menjadi imam yang ketiga yaitu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu ialah mampu membedakan antara benar dan yang salah. Yang keempat yaitu syarat sah menjadi imam itu adalah seorang laki-laki. Jika di dalam melaksanakan sholat berjamaah itu terdapat makmum laki-laki dan perempuan, maka di situ yang akan menjadi imam adalah laki-laki. Tetapi jika di dalam sholat berjamaah itu tidak ada satupun laki-laki, maka di situ perempuanlah yang akan menjadi imam. Yang kelima ialah fasih bacaannya, di mana seorang imam itu dituntut untuk fasih bacaannya ketika melaksanakan sholat berjamaah, agar nantinya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan batalnya sholat berjamaah tersebut. Syarat yang keenam yaitu seorang imam itu harus sehat jasmani dan rohaninya, agar nantinya ia mampu memimpin melaksanakan sholat berjamaah tersebut sampai selesai. Inilah 6 syarat-syarat sah menjadi imam. Sampai di sini anak-anak ibu paham dan mengerti terhadap apa yang ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah paham, Bu. Oke, alhamdulillah jika anak-anak ibu paham terhadap apa yang ibu jelaskan tadi. Langsung saja kita masuk mengenai syarat-syarat sah menjadi makmum. Di mana syarat-syarat sah menjadi makmum itu hampir sama dengan syarat-syarat sah menjadi imam tersebut. Tetapi di sini hanya ada sedikit perbedaan syarat sah menjadi imam dan makmum. Syarat sah menjadi makmum itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mumayyiz sama seperti imam yang tadi. Yang keempat ini seorang makmum itu harus berniat dari awal, yaitu dari takbiratul ihram sampai selesainya sholat atau salam itu mengikuti imam. Yang kelima yaitu makmum itu harus berada di belakang imam. Jika seorang makmum itu berada di depan imam, maka itu namanya sholat jenazah. Jadi itulah 5 syarat menjadi makmum. Selanjutnya kita masuk mengenai makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq ini adalah
makmum yang mengikuti imam dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi makmum muwafiq ini adalah makmum yang tidak ada tertinggal satu rakaat pun dalam melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Sedangkan berbeda dengan makmum masbuk ini adalah makmum yang terlambat atau yang tertinggal disebabkan karena hal-hal tertentu, sehingga ia itu nantinya akan menambah rakaat sholatnya ketika imam telah selesai melaksanakan sholat berjamaah. Sampai di sini anak-anak ibu faham mengenai apa itu makmum muwafiq dan makmum masbuk? Paham, Bu. Alhamdulillah jika anak-anak ibu semuanya paham. Lanjut saja kita mengenai penggantian imam dan cara mengingatkan imam yang lupa. Di mana cara menggantikan imam itu yaitu karena imam itu disebabkan sholatnya itu batal karena hal-hal tertentu, misalnya yaitu tiba-tiba saja sakit atau misalnya yaitu terkena hadas atau najis, maka disitulah seorang makmum itu nantinya akan menggantikan imam tersebut. Yang keempat yaitu cara mengingatkan imam yang lupa, di mana misalnya imam itu lupa di dalam bacaan sholat, lupa di dalam gerakan sholat, maka di situ makmum akan mengingatkan imam tersebut. Jika imam itu lupa bacaan sholat tersebut, maka makmum laki-laki di situ bisa membacakan ayat yang dilupakan imam tadi, sehingga nantinya imam itu akan ingat akan kelupaannya tersebut. Jika imam itu lupa di dalam gerakan sholat, maka di situ makmum nanti bisa membacakan subhanallah. Jika itu tidak ada makmum laki-laki, maka di situ makmum perempuan cara mengingatkannya adalah dengan cara bertepuk tangan. Selanjutnya kita masuk mengenai hikmah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu sholat berjamaah itu hikmahnya untuk menjalin kerukunan serta kebersamaan antara kita sesama muslim, di mana di dalam sholat berjamaah itu tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara si tampan dan si jelek dan lain sebagainya. Semuanya itu sama ketika melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua yaitu hikmahnya untuk menghilangkan rasa sombong yang ada di dalam diri kita. Hikmah yang ketiga yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, di mana sholat berjamaah ini pahalanya itu lebih besar dibanding sholat sendirian. Jadi kita semuanya itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi sholat berjamaah ini lebih diperintahkan kepada yang laki-laki. Tetapi kepada yang perempuan itu juga boleh melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Dengan syarat yaitu nantinya tidak akan menimbulkan fitnah di dalam melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Sampai sini ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahmad. Baik, Bu. Apa maksudnya wanita itu harus bisa menjaga dirinya agar tidak ada fitnah saat pergi melaksanakan salat berjamaah ke masjid, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa seorang perempuan itu ketika melaksanakan sholat berjamaah itu harus mampu terhindar dari yang namanya fitnah? Di mana perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu hampir semuanya itu adalah aurat, terkecuali muka dan telapak tangannya. Sehingga perempuan itu harus benar-benar mampu menjaga auratnya tersebut agar nantinya tidak terjadinya fitnah ketika melaksanakan sholat berjamaah. Nanti takutnya perempuan itu misalnya buka jilbab atau buka mukenahnya, sehingga nanti itu akan timbul fitnah-fitnah tersebut. Jadi diharapkan kepada perempuan agar mampu menjaga fitnah tersebut agar tidak terjadi pada dirinya, sehingga ia itu bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu.
Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, silahkan kepada anak-anak ibu semuanya untuk membuat resume agar nantinya anak-anak ibu semua lebih paham terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Resumenya itu nanti dikumpul minggu depan dan akan ibu periksa. Baiklah, nampaknya waktu kita pun juga sudah habis pada pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya untuk mengulang pembelajaran kita yang terdahulu, serta anak-anak ibu semuanya membaca buku untuk materi kita selanjutnya, di mana materi kita selanjutnya yaitu mengenai sholat Jumat. Demikianlah ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.